Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, tadi Pak saya masuk sini aroma lebaran. Tapi saya nggak kebagian, dapat aromanya aja. Baik, pekan kemarin saya tidak bisa masuk, kita ada halal bihalal di universitas. Nanti saya sudah siapkan video nanti buat pengganti pertemuan kemarin. Lalu di pekan ini kita akan lanjutkan ya. Kita mendekati, ini bulan, sudah Mei ya? Oh belum. Mau bulan Mei, Juni kita sudah UAS. Lihat, kalau nanya kapan UAS, kapan itu sebenarnya sudah ada di jadwal akademik. Kalau kalian lihat, biasanya mahasiswa di skip kapan kita perkuliahan, kapan itu sudah ada di kalender akademik gitu ya. Silahkan dibuka kembali. Baik, sebagai lanjutan mata kuliah ini di sisa semester ini kita akan bicara tentang aliran-aliran filsafat hukum. Berbagai aliran itu nanti kita coba kulik satu persatu sebagai bagian dari kita mencoba memahami perkembangan pemikiran dalam filsafat hukum. Level S1 adalah kita mengenal bagaimana etalase dalam filsafat hukum itu. Perkembangannya seperti apa, siapa saja tokohnya, bagaimana ocehan mereka dalam aliran-aliran mereka. Nanti di level S2 saudara akan mencoba menggunakan filsafat itu sebagai bagian dari saudara menganalisis sesuatu. Nanti di level S3 lebih dalam lagi. Semoga nanti ada yang bisa kuliah sampai S2, S3 dan selanjutnya. Enggak Pak, saya tetap konsisten pengen jadi istri solehah. Enggak apa-apa juga. Baik, kita sebagai pemanasan satu orang akan presentasi. Ada yang mau? Enggak ada lah Pak kalau disuruh begitu. Mas, yang paling depan Mas. Kamu tunjuk siapa aja. Yang Pak. Nah, ini bulan Syawal itu orang masih mau memaafkan. Jadi kamu tunjuk saja itu. Jadi berbuatlah semaumu. Tunjuk saja yang paling tidak meyakinkan, yang paling jangan saya. Nah, silakan ditunjuk Mas. Bebas saja Mas. Siapa? Monggo, mana orangnya? Silakan maju. Yang mana yang ditunjuk? Mana orangnya? Angkat tangan. Mana orangnya? Yang mana Mas? Yang mana? Fitri. Silakan maju. Hah? Apa? Kenapa? Enggak sekarang. Ya. Ayo, kalau enggak silakan keluar. Pilih, maju atau keluar. Ayo. Silakan. Mbak siapa? Oke, silakan ya Mbak. Bebas sejam boleh. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. Oke, filsafat hukum di Indonesia mempunyai peran terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita. Pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut.
Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi, tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan filsafat hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Jadi, di sini filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauan terpusat pada masalah-masalah inti daripada hukum. Filsafat hukum menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis, di mana mampu mewujudkan cita-cita keadilan ketertiban dalam bermasyarakat. Kemudian, filsafat hukum di sini sangat berdampak positif karena melakukan sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap segala persoalan-persoalan hukum yang sering ada di tengah masyarakat, atau melakukan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri secara teoritis dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif. Lalu, filsafat hukum dapat membimbing dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Untuk saat itu diperlukan untuk lebih mengkaji lebih mendalam lagi filsafat hukum. Dengan begitu, kedepannya lebih mampu mengerti serta mengetahui kandungan yang terdapat dalam filsafat hukum, baik dari segi hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini. Jadi ya teman-teman, filsafat hukum ini sangat berperan penting untuk arah pembentukan hukum di Indonesia, serta sangat dibutuhkan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosof, di mana mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban masyarakat yang berhubung dengan kenyataan hukum yang berlaku. Baik, hari ini kita coba lanjutkan perbincangan kita dalam bidang perkembangan filsafat hukum. Oke, sebelum masuk ke aliran itu kita diminta untuk mencermati perkembangan dari filsafat itu sendiri. Oke.
Di hadapan saudara ini ada periodisasi di awal. Jadi kita di awal sudah bicara bahwa filsafat apapun itu dimulai sejak zaman Yunani dalam tradisi pemikiran filsafat Barat. Jadi kita belajar ini kan karena ilmu hukum kita merefer ke pemikiran Barat, maka periodisasi perkembangan filsafat terkaitnya itu juga berjalan di ranah masa Yunani. Pak, apa sih yang penting bicara tentang zaman dulu? Sudah sangat berlalu, sangat lama, bahwa ini istilah zaman perbabalan ya, itu istilah lama. Saya cuma mengutip saja. Intinya zaman old itu di Yunani itu kita ketika mau bicara perkembangan, kita akan bicara dari nol dulu. Bicara apa yang di start nomor 1, 2, 3, apa yang menjadi bahan awal diskusi tentang orang-orang. Di masa Yunani misalnya sudah ada pembicaraan tentang hukum. Kenapa? Karena hukum itu bicara tentang manusia dan hubungannya dengan manusia yang lain. Maka perlu ada pengaturan. Maka perlu dibicarakan tentang hukum itu. Jadi kenapa hukum itu muncul? Karena ada pemikiran tentang filsafat hukum itu. Jadi kalau ditanya apa pentingnya filsafat? Karena orang bicara tentang filsafat hukum lahir hukum itu. Jadi ada orang-orang ngumpul di sini, enaknya kita ngapain? Jadi mereka berpikir enaknya ngapain, diambil bagaimana, kapan boleh masuk, kapan boleh keluar, kapan boleh begini, kapan boleh begitu. Siapa yang bawa ini, siapa yang bawa? Misalnya saudara diminta untuk berkumpul dalam satu kelompok dalam mengerjakan satu tugas. Nanti di situ akan bicara, dia akan ada yang berperan sebagai orang yang mengkoordinir, ada yang berperan sebagai orang, kamu tugasnya bikin ini, ada yang tugasnya ngapa-ngapain, gitu ya, ada yang tugasnya tidak ngapa-ngapain, tumpang nama doang. Dari pemikiran-pemikiran itu lahir, mereka memikirkan, ada tidak hukum. Manusia itu bagaimana? Oh, manusia yang terbaik, artinya masyarakat yang terbaik itu bagaimana? Sampai hari ini ada satu wilayah yang mereka di tempat itu bolehnya tidak pakai baju, malah kalau pakai baju. Ada satu tempat sampai se-ekstrem ini. Lah kenapa bisa begitu? Karena mereka berpikir yang normal, sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik itu kayak gitu. Ada di tempat lain misalnya orang kalau pakai pakaian, pakaiannya tertutup semua. Ya. Ada di satu wilayah saya konstruk budayanya itu yang ke pasar, yang jualan, semua laki-laki, perempuan itu sudah sendiri. Konstruk masyarakat itu dilahirkan bukan dari tiba-tiba ujung-ujung lahir begitu ya, tidak. Dari omong-omongan, dari pembicaraan, dari apapun yang membentuknya. Disitulah lahir pemikiran tentang hukum dalam artinya sebagai norma. Oh, yang boleh ini. Kenapa di satu wilayah dia mengatakan oh itu boleh, di wilayah kita tidak boleh? Kenapa di bapak dosen ini boleh, di dosen yang lain bisa jadi tidak boleh? Karena ada kesepakatan dan ada sistem, ada nilai yang mungkin disusun berbeda antara mereka. Lalu misalnya berkembang ke zaman di zaman Romawi ini apa? Romawi ini satu negara, kalian suka nonton film? Nah, kalau suka nonton film ada beberapa film yang bicara latar belakang sejarahnya Yunani dan ada Romawi. Romawi ini menaklukkan wilayah Yunani. Yunani adalah terkenal sebagai orang yang pemikir, orang yang hebat. Tapi saya kasih tahu, di era Yunani yang sama yang pemikirannya hebat itu, akhlaknya buruk. Mereka mau melakukan, mereka main perempuan. Jadi orang pintar itu tidak tentu belum pasti sejalan dengan akhlak yang baik. Maka saya lebih suka saudara punya akhlak yang baik dan pintar, bukan yang pintar, tapi akhlaknya yang baik. Karena kita sudah terlalu sering dipertontonkan orang-orang yang pintar, gelarnya panjang, tapi kelakuannya. Ada seorang menteri mantan menteri sedang berkasus terungkap di persidangannya, dia gelarnya doktor,
sekitar sehari itu 3 sampai 4 juta orang untuk memenuhi orderan ojol. Yang bayar apa? Dilimpahkan pada kementerian. Anaknya minta mobil di utak-atik biar orang-orang kementeriannya dan rekan-rekan bisa membelikan mobil buat anaknya. Kebutuhan pribadinya dilimpahkan pada kementerian yang dia pimpin. Kelakuannya. Nah, mulai berkembang zaman Romawi. Romawi ini dikenal sebagai suatu negara yang secara hukum tata negara. Jadi bapaknya hukum dan tata negara itu ada pada masa Romawi. Jadi apa yang saudara pelajari banyak dalam hukum tata negara, bagi yang suka hukum tata negara, itu banyak mereverse ke orang-orang Romawi. Nenek moyang sejarah. Aturan masyarakat hubungan. Kenapa? Karena Romawi ini wilayah besar, menaklukkan banyak wilayah, sehingga mereka perlu mengatur. Wah, desa sana, kampung sana itu harus diatur oleh pemerintah ini. Bagaimana hubungan antara wilayah satu dan wilayah yang lain? Kalau Yunani itu wilayah-wilayah kecil-kecil, mereka tidak terlalu sibuk mengurus negara. Tapi ketika sudah era Romawi, muncul isu-isu gitu ya. Jadi hukum itu berkembang. Oh, hukum di wilayah orang sedikit itu nanti berbeda dengan hukum yang wilayahnya kompleks. Hukum di wilayah Jawa itu nanti saudara akan temukan karakteristiknya berbeda dengan hukum di wilayah Kalimantan misalnya, atau yang sering dicontohkan secara legit itu adalah di Minangkabau. Karena bisa kita trace, kita lacak hukumnya sampai sekarang. Di Jawa, itu mohon maaf bukan Jawa. Dia itu karena orangnya banyak, dia membentuk satu struktur sosial sehingga ada semacam kelas. Ada priai, ada orang biasa, ada orang bangsawan, ada orang biasa. Sehingga orang-orang biasa itu nurut sama orang-orang priai. Beda di Minang misalnya. Minang itu kalau dalam sudut pandang sekarang itu lebih demokratis. Makanya saudara kalau di awal-awal negara ini dibentuk, kalau saudara bicara sejarah Indonesia baru dibentuk, nanti saudara akan temukan pemikir-pemikir Minang. Itu orangnya ya latar belakangnya macam-macam. Kalau pemikir-pemikir Jawa, saudara temukan nanti Bung Karno, ada siapa. Mayoritas berasal dari kalangan priai. Kenapa? Karena hanya priai yang bisa akses pendidikan. Hanya priai yang bisa belajar. Oh Pak, ada tuh Pak pokoknya. Barusan ya, dari beberapa hari yang lalu, Ibu kita Kartini katanya itu. Kartini itu tuh Pak, dia perempuan memperjuangkan emansipasi. Kartini itu bisa belajar karena dia priai. Kalau dia layak jelata nggak bakal juga bisa. Kartini itu dapat akses belajar karena dia bangsawan. Yang dikira Kartini itu orang biasa-biasa saja, orang dia perempuan enggak. Kartini itu bangsawan. Walaupun dia bisa dibedakan antara bangsawan laki-laki yang lebih dapat privilege dibanding bangsawan perempuan, tapi tidak menutup diri bahwa Kartini itu bangsawan. Kenapa? Karena kalau dia nggak bangsawan, nggak bakal dia bisa nulis. Kalau dia nggak bangsawan, dia nggak bakal bisa akses baca tulis. Kiri dia bisa itu, berarti dia itu berkembang. Hukum itu berkembang. Di era-era berikutnya, di era-era ini, ya, kita view-nya adalah Eropa karena disebut banyak sudut pandang Eropa. View-nya di abad itu, di abad pertengahan ini, Eropa dikuasai oleh gereja. Ada yang Muslim, sini Kristen. Dalam sejarah Katolik itu berkembang bahwa di era ini ada Kristen Katolik, tapi ini bapak deh. Enggak. Ada? Bukan. Nah, di era ini kita bicara bukan secara agama ya, kita
bicara sejarah. Di sini yang berkembang adalah pemikiran-pemikiran gereja. Maka ciri khasnya di era pemikiran ini, pemikirannya sangat bersentral pada pemikiran gereja. Dan ada pemikiran-pemikiran hukum yang bersifatnya kanoni, yang sifatnya berkaitan dengan ini. Apa cirinya? Nanti saudara akan temukan negara-negara yang sifatnya duit tunggal antara negara dengan gereja. Negara itu bisa, seorang raja itu bisa berkuasa kalau diberi berkat, diberkati, dapat ridho, dapat izin, dapat sahnya dari Pope. Pope itu paus. Sang paus di Vatikan. Misalnya kita melihatnya, jadi di era Yunani dan Romawi awal tidak ada perkembangan itu. Kenapa? Karena belum ada agama Kristen. Perkembangan agama Kristian ternyata mempengaruhi pemikiran tentang hukum. Ternyata bicara tentang hukum itu juga berkaitan dengan agama apa yang berkembang di sana dan bagaimana agama itu mempengaruhi. Ya teman-teman saya sedang nggak fair itu belajar dengan yang saya itu di dunia. Nanti makanya ada filsafat Islam sendiri, nanti ada filsafat China sendiri, filsafat India sendiri. Itu nanti juga akan kelihatan bagaimana pengaruh agamanya masuk ke pemikiran-pemikiran. Nanti mungkin di pertemuan terakhir saya akan sedikit singgung tentang filsafat hukum Islam, bagaimana hukum Islam bisa agama Islam berinteraksi dengan hukum yang tertentu. Lalu nanti ada era di mana zamannya disebut zaman Renaissance. Saya kemarin tuh ngobrol sama orang agak ketawa. Jadi ada orang Jawa sih. Kalau orang Jawa yang agak tua, ya kalau orang Jawa yang agak tua, ini sudah termasuk kalau mbak-mbak siapa itu? Ada yang aku, ada usia 60 sih. Dia itu kalau baca Z itu kan sebenarnya zaman ya. Jadi mereka bacanya Yaman. Kalau ada mbak-mbaknya baca itu Yaman. Saya itu apa? Jadi di Al-Quran itu ada surah namanya surah Al-Zalzalah. Nah mbak-mbak itu tak bisa baca. Dia bacanya surah Al-Yaman. Itu memang lidahnya saja tidak. Ya kita temukan di banyak tempat lidah itu tak bisa udah cetakannya begitu. Ada orang-orang yang bacanya itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa bilang roh, agak susah. Dia lebih fasih ngomongnya. Kira-kira di zaman Renaissance ini kira-kira abad 11. Tahu nggak saudara bahwa di sini salah satu mulanya adalah berdirinya misalnya di Inggris ada satu universitas besar namanya Universitas Oxford. Nanti berikutnya adalah Cambridge. Ya, universitas tua di Inggris. Ada yang mau kuliah di sana? Semuanya mau buat? Expecto Metronom. Ya di tempat-tempat ini, di era-era ini berkembang pemikiran intelektual di Inggris misalnya di banyak tempat yang tidak mau, yang mereka gini. Kenapa saya cerita perkembangan ini agar kita tahu aliran-aliran itu adalah lahir karena dia merespon. Oh saya tidak sepakat dengan itu, saya ingin mengembangkan satu teori baru. Oh saya nggak sepakat dengan yang itu, saya mengembangkan pemikiran lainnya. Perkembangan di zaman Renaissance ini adalah reaksi yang mereka tidak terlalu suka dengan gereja. Salah satunya di Inggris. Di Inggris itu ada sejarah agak lucu. Di Inggris itu punya gereja namanya gereja Anglikan. Gereja Anglikan itu salah satunya lahir karena ada yang Katolik di sini? Ada yang Katolik?
Katolik itu boleh poligami nggak, Pak? Dalam Katolik itu boleh poligami nggak? Nggak boleh kan? Ada ceritanya Raja Inggris itu pengen poligami. Nah, dimarahin sama Paus. Sehingga dia bikin di sejarah cerita-cerita dia berontak lalu bikin gereja sendiri namanya gereja Anglikan. Di gerejanya memperbolehkan rajanya untuk poligami. Bersyukurlah katanya Muslimnya yang boleh poligami. Atau sedih kan? Enggak, gereja Anglikannya memperkenankan sang raja untuk punya istri lebih dari satu. Sehingga mereka itu sabar. Udah mau menikahnya cepat banget kalian. Saya cerita bahwa urusan poligami tidak boleh poligami itu kan aturan hukum, ya. Salah satunya kenapa dikembang ada yang berkembang, salah satunya ternyata ada raja yang nggak suka. Ada masalahnya bukan seperti itu ya. Cuma karena ada perkembangan yang begitu, lahirlah pemikiran hukum sendiri yang tidak lagi mau tunduk kepada Katolik Roma misalnya. Jadi mulai berkembang, bahkan pada satu titik mereka tidak mau lagi beragama. Mereka tidak mau lagi mereka tidak mau lagi agama campur tangan dalam urusan pemerintahan misalnya begitu. Itu adalah bentuk respon mereka atas satu kondisi. Satu kondisi direspon begini, direspon begini begitu, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran lain. Aliran-aliran hukum itu adalah bentuk respon atas pemikiran hukum lain. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada dong, Pak. Mbak Fitri, tunjuk satu orang dulu. Silakan tunjuk siapa saja yang saudara punya dendam pribadi ini. Silakan, Pak. Kamu sudah? Ayo Pak, tunjuk sini Pak. Bebas. Kalau tidak mau tunjuk orang, tunjuk di presensi angka berapa di presensi. Gimana Pak? Sudah belum? Ayo, waktunya berjalan. Hah? Siapa? Oke, penulisnya oleh Satya Widayawati dari jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Isi Surakarta. Dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional di Jakarta pada tahun 1981, Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa pendidikan kita memberikan mata pelajaran secara terkotak tanpa adanya payung yang memperjelas keterkaitan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan lainnya. Pendapat tersebut terkandung maksud bahwa kenyataan mata pelajaran atau pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan kita masih tercerai-berai sehingga untuk menuju suatu puncak tujuan pembelajaran yang utuh akan sangat sulit dicapai. Terdapat pandangan yang sempit bahwa kegiatan keilmuan hanya berputar sekitar matematika dan statistika. Fungsi bahasa dan logika verbal menjadi terpinggirkan seakan-akan jauh dari kegiatan keilmuan. Kesadaran akan adanya keterkaitan ini diharapkan menumbuhkan aspek afektif terhadap pengetahuan yang dipelajarinya. Berdasarkan itu, nampaknya usulan Jujun dari dalam Kipras 3 tahun 1981 yang dikemukakan, saya menyarankan agar diberikan filsafat ilmu kepada semua tingkat pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan moral,
Keilmuan seiring dan berkaitan dengan peningkatan kemampuan penalaran ilmiah. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi filia, dari kata philos, berarti cinta atau filia yaitu persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligensi. Dalam bahasa Inggris, filosofi atau filsafat boleh dimaknai ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat mengumpuli seluruh realitas, tetapi teristimewakan oleh eksistensi dan tujuan manusia. Pengertian filsafat ilmu katanya, filsafat ilmu dapat dimaknai sebagai filsafat yang berkaitan dengan atau tentang ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan secara umum. Ini dikarenakan ilmu itu sendiri merupakan suatu bentuk pengetahuan dengan karakteristik khusus. Namun demikian, untuk memahami secara lebih khusus apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, maka diperlukan pembatasan yang dapat menggambarkan dan memberi makna khusus tentang istilah. Para ahli telah banyak mengungkapkan definisi atau pengertian filsafat ilmu dengan sudut pandangnya masing-masing, dan setiap sudut pandang tersebut amat penting guna memahami yang komprehensif tentang makna filsafat ilmu. Kesimpulannya ialah bersifat berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarangan berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep akal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjutkan bahwa pada era Renaissance, ini kan bahasa Prancis ya, saya nggak tahu baca yang tepat gimana. Orang biasanya Renaissance atau carilah yang bisa bahasa Prancis ini ya. Kayak bacaan poisson. Ya, saya tahunya makan dan aja. Perkembangan filsafat ini nanti berpengaruh juga tentang bagaimana seseorang menilai sesuatu, bagaimana seseorang menghukum sesuatu, bagaimana seseorang menentukan hukuman yang layak buat seseorang itu apa. Nanti kita akan lihat karakteristik. Nanti ada era rasionalisme. Apa-apa itu harus rasional. Nah ini mbak-mbak perempuan-perempuannya biasanya nggak rasional. Biasanya, saya tahu ya, katanya begitu. Wanita itu makin rumit dimengerti itu berarti makin complicated semuanya. Di era ini berkembang, sejak abad ini, apa-apa itu dipikir selalu yang penting sesuai dengan akal pikiran. Nanti ada lagi di era zaman sekarang, kita masuk dalam kategori zaman sekarang, zaman modern ini, dimulai dari abad 19 bahwa hukum itu di abad ini banyak didasari pemikiran bahwa apa yang menjadi konteks hukum, apa yang kita atur adalah apa yang bersumber dari akal pikiran manusia, kelanjutan dari era rasional. Nah, ini kan nanti kita akan berkaitan tentang contoh isunya adalah apakah hukuman mati itu boleh?
Menurut agama boleh. Menurut budaya tertentu ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Menurut pemikiran orang tertentu boleh, menurut pemikiran orang lain tertentu tidak boleh. Mana yang dibenarkan? Misalnya negara-negara yang memuja rasionalitas, hukuman mati banyak dihapuskan. Kenapa? Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan akal pikiran manusia. Nah itu. Jadi satu negara punya aturan hukum. Kenapa aturan hukumnya berbeda-beda? Salah satunya karena aliran pemikirannya berbeda-beda. Yang melandasi corak berpikirnya itu berbeda-beda. Jadi salah satu alasannya kenapa kita belajar filsafat hukum, saudara akan belajar saya dalam perbandingan. Kenapa diatur begini di sini? Kenapa dulu? Kenapa dulu diaturnya begitu? Kenapa sekarang diaturnya berubah? Bisa jadi karena aliran yang dipakai oleh pembentuk peraturan perundang-undangan juga berubah. Apakah pemerintah pasti satu? Itu betul. Bisa jadi dalam satu undang-undang pemerintah lebih mendekati dengan pembentuk undang-undang, bisa jadi lebih mendekati dengan satu aliran tertentu. Bisa jadi dalam pemikiran yang lain, dalam undang-undang yang lain, pembentuk undang-undang mencoba mendekati dengan aliran yang lain. Skripsi saudara bisa jadi satu tema yang sama, bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda jika saudara dekati dengan pendekatan yang berbeda-beda. Bagi pendukung 01, wah, pemilunya kacau, atau alasannya begini. Kata pendukung 03 kacau dengan alasan yang berbeda. Kata pendukung 02 baik-baik saja. Apakah semuanya bisa diberikan? Masing-masingnya bisa menghadirkan ahlinya masing-masing, bisa menghadirkan profesor hukumnya masing-masing. Kok bisa masing-masing profesor, sama-sama profesor, punya pendapat, pemikiran yang berbeda-beda tadi? Karena salah satunya mereka bergerak, beranjak, bertitik tolak dari pemikiran filsafat hukum yang berbeda. Contoh, di zaman Yunani sifatnya kosmosentris. Apa-apa itu hubungannya dengan alam raya, jabatan. Makanya di sini nanti akan muncul dewa petir, dewa Zeus ya, dewa angin, dewa perang. Berkaitan dengan pemikiran-pemikiran. Lalu abad pertengahan sifatnya teosentrik. Di sini dalam sudut pandang filsafat barat, teosentrik gereja. Maka pemikiran di sini karakternya, sifatnya pasti akan bicara tentang dalam ajaran Kristen itu begini. Di era ini nanti akan bersifat antroposentris. Antroposentris itu apa? Adalah semua bersifat manusia. Apa-apa dinilai dari sudut pandang manusia. Menguntungkan manusia atau enggak? Apakah itu sesuai dengan manusia atau tidak dan sebagainya? Apakah selesai? Ternyata tidak. Ternyata alam rusak ini salah satunya lahir dari pemikiran apa-apa yang penting manusia dapat untung itu. Salah satu dampak negatifnya adalah melahirkan eksploitasi alam yang sangat berlebihan. Yang penting dapat keuntungan seluas-luasnya, di muda boya-boya, kaya raya, sampai tua. Ini guna baca orang-orang yang lahir dari pemikiran yang berlebihan dari masing-masing pemikiran ini. Ya, sekali lagi, masing-masing pemikiran ini ada baiknya, tapi pasti melahirkan ada yang berlebihan. Orang yang beragama berlebihan juga ada kacau. Ya, bukan ada orang yang membuang orang lain dengan dia berdalil itu ada dasarnya, ada dalilnya.
Sekarang kita dihadapkan dengan satu negara namanya Israel menyerang habis-habisan. Mereka punya dasar sejarah dan dasar teologi yang untuk membenarkan pembunuhan massal yang dilakukan terhadap warga Palestina. Jadi kita temukan orang selalu bisa mencari alasan. Oleh karena itu saudara akan temukan banyak lawyer itu selalu punya alasan, beribu alasan untuk. Dia bilang ini knowledge. Saudara nanti akan temukan. Walaupun belum tentu baik ya. Dari filsafat ini saudara akan berlatih menemukan banyak alasan apapun untuk membenarkan satu tindakan. Ya mas-mas ya, yang biasa curang, yang biasa dibulit pacarnya, biasa bohong ya, cari alasan. Yang mbak-mbaknya juga biasa gitu ya, dikira mbak-mbaknya nggak bisa selingkuh, banyak juga ya. Oke. Di zaman modern nanti sifatnya makin individualis, rasionalis ya, sebagai perkembangan dari zaman pencerahan ini, dia materialis. Nah nanti ada era modern dan postmodern yang mereka melihat lagi, oh kita nggak bisa eksploitasi ini. Alam juga punya jiwanya, alam juga harus kita kalau mau baik kita harus berjalan bersama dengan alam dengan baik. Isu-isunya gitulah. Oleh karena itu nanti ada orang-orang yang isu, oh jangan pakai plastik, jangan pakai sedotannya nggak dikasih, tapi ada yang saya nggak lucu dan juga orangnya kan ada jangan pakai sedotan plastik. Saya bilang salah satu minuman yang dia mengganti sedotannya dengan kertas, tapi kertasnya dibungkus plastik. Saya nggak bingung dengan logikanya. Dia kan malah mengkampanyekan jangan pakai sedotan plastik, ya pakailah sedotan kertas, tapi sedotan kertasnya dibungkus plastik. Oke, nanti kita akan mendiskusikan ini di pertemuan selanjutnya. Sudah waktu saya habis, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terakhir kali lupa saya belum ngomong ini, mohon maaf lahir batin. Kalian semua saya menghargai. Ya, bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.